Pemirsa, Anda masih menyaksikan Financial Forum CNBC Indonesia, masih bersama saya Sinta Zahara, dan saat ini kita juga masih bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Ahmad Hidayah, dan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Bapak Budi Herawan. Bersama-sama kita akan membahas saatnya melek proteksi asuransi dan juga aman berkendara. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Ai ya. Mas Ai, kalau untuk saat ini kan banyak sekali nih ya pilihan asuransi ya, dan juga sebetulnya kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang semuanya menawarkan yang terbaik. Nah, untuk masyarakat sendiri sebetulnya bagaimana sih mereka bisa menentukan asuransi yang tepat untuk mereka? Hal-hal apa saja yang perlu ditelaah sebelum akhirnya kita memilih asuransi atau menggunakan asuransi tertentu, Mas Ai? Iya, yang pertama tentu kita harus cek legalitasnya ya. Kalau bisa kita beli di perusahaan yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu kan. Itu penting, jangan sampai nanti kita beli asuransi bodong gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa lihat dari kesehatan dari perusahaan asuransinya itu sendiri, dari permodalannya atau biasanya dinilai dari RBC-nya ya, risk based capital-nya, dan juga mungkin track record dari manajemennya sendiri seperti apa gitu ya. Yang ketiga baru mungkin kita lihat produknya gitu ya, competitive advantage dari produknya seperti apa jika dibandingkan dengan peers-nya seperti itu. Yang keempat mungkin yang tidak kalah penting adalah layanan, tadi seperti Pak Budi sempat singgung gitu ya, layanannya apakah memudahkan, apakah bagus gitu ya, klaimnya gampang nggak dan lain sebagainya. Jadi dari situ baru kita bisa lihat kira-kira mana yang cocok. Yang kelima terakhir baru mungkin dari sisi preminya ya, kemampuan pembayaran dari masing-masing pribadinya gitu atau masing-masing orang, karena setiap produk mungkin preminya berbeda-beda, tapi juga perlindungannya juga berbeda-beda. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari setiap orang. Gitu. Baik, tapi yang paling diharapkan oleh masyarakat mungkin kemudahan untuk klaimnya ya. Kemudahan untuk klaim layanannya, betul. Baik. Lalu selanjutnya Pak Budi, terkait dengan bagaimana peran dari AAUI ya dalam memastikan produk asuransi kendaraan yang tersedia di industri asuransi umum, apakah sudah memberikan manfaat yang relevan dengan risiko yang ada untuk saat ini? Bagaimana tanggapan dari Pak Budi? Kalau produk itu sendiri saya pikir kita sudah masif bahwa semua perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kendaraan bermotor itu semua sama. Tadi Mas Ai sudah menyampaikan bagaimana sih indikator-indikator masyarakat memilih perusahaan asuransi bila diperlukan untuk menutup asuransi kepada milik pribadinya. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama jelas perusahaan asuransi ini harus terregistrasi di otoritas jasa keuangan. Kan sekarang juga kita tahu semua perusahaan mempunyai kewajiban harus membuka website, itu bisa dilihat. Cuman persoalannya masyarakat kita ini budayanya masih males buka-buka website, maunya cepat aja dari omongan ke omongan. Nah, kendalanya kalau omongan itu benar, kita bilang wah perusahaan A bagus, perusahaan B bagus, tapi kita belum bisa membuktikan karena perusahaan B ini belum pernah mengalami membayar satu kejadian klaim yang besar atau menengah. Sama ibu bapak didengarlah, begitu klaim ternyata masalah, prosesnya lama. Nah, kembali kan ke pelayanan. Jadi ini memang perlu satu edukasi yang lebih komprehensif tapi gampang dicerna oleh masyarakat. Nah, ini caranya bagaimana, kita lagi pikirkan. Salah satunya ya tadi dengan program digitalisasi. Kalau sudah masuk di sana, saya pikir semuanya akan mudah. Masyarakat umum sekarang mostly sudah memakai gadget. Ya, gadget itu kalau kita lihat dari pengguna gadget itu rata-rata dia ada yang mostly mungkin menggunakan TikTok lah. Ya, dari TikTok itu aja kita masuk. Jadi artinya informasi itu sudah ada dalam genggaman, masyarakat harus bisa mulai belajar kritis ketika mendapatkan informasi, apalagi terkait dengan bagaimana memilih asuransi yang tepat, lalu juga bagaimana bisa memilih perusahaan asuransi yang reliable lah ya, gitu, trusted bahasanya gitu ya. Saya ingin kembali ke Mas Ai terkait dengan kesalahan yang biasa dilakukan atau kesalahan yang cukup umum ya, yang dilakukan oleh masyarakat ketika memilih asuransi kendaraan itu sebetulnya apa sih, Mas Ai? Biasanya kesalahan secara umum yang sering dilakukan konsumen atau nasabah gitu ya dalam membeli asuransi lah tidak membaca polis ya biasanya. Klausul yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya gitu ya, dia beli asal beli aja, tapi dia nggak tahu gitu ya apa kira-kira nanti
layanan yang diberikan, bagaimana hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga buat edukasi buat masyarakat ya. Ketika kita membeli asuransi itu, ya kita harus benar-benar tahu apa kira-kira haknya kita dan seperti apa kewajibannya kita. Itu yang paling penting gitu. Jangan sampai nanti ada dispute gitu ya, Pak Budi ya. Ketika ada klaim susah atau mungkin nggak bisa cair kan karena kita tidak baca polis mungkin ya, ini jadi masalah. Nah, ini kan yang seringkali terblow up gitu ya. Nah, makanya buat siapapun gitu yang mau beli asuransi ya sebaiknya dibaca dulu aturan mainnya seperti apa, polisnya seperti apa gitu. Jangan hanya percaya dari Jangan hanya agennya langsung aja. tanda tangan ya. Jangan hanya Gitu. langsung tanda tangan atau Penting. hanya mendengarkan penjelasan yang nanti Bener. tiba masanya ketika melakukan klaim begitu ya ternyata tidak sesuai, Iya. tiba-tiba komplain di media sosial. Betul. Padahal sebetulnya tidak, tapi itu sering terjadi Sering Pak, terjadi. begitu ya. Artinya masyarakat tidak memperhatikan nih klausul-klausul yang ada di dalam Iya, perjanjiannya. betul. Nah, menurut Awi sendiri kebiasaan kecil yang sering dilupakan Pak pengendara namun sangat berpengaruh pada keselamatan dan juga klaim asuransi sebetulnya seperti apa sih Pak sejauh ini? Tadi disampaikan Mas Ai, saya pikir ya hak dan kewajiban ya. Kalau saya pikir kembali ke behavior semua ya. Semua kendaraan itu kan punya satu standar ya. Cara mengemudi itu semua kan berbeda. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan oleh si pengemudi ya. Itu satu. Kedua kan kita lihat pengemudi juga banyak yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Itu kan juga salah satu. Itu tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Ya, saya nggak Lampu mengatakan merah, itu, nah, tabrak, saatnya nah. maju gitu ya. Itu kan udah aspek hukum ya. Itu iya. memang kalau seperti itu jelas kita tidak bisa mentolerir dan tidak menjamin dalam polis gitu. Jadi memang kembali lagi hak dan kewajiban itu harus diketahui di awal penutupan. Gitu. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Ai. Mas Ai, ini terkait dengan perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia. Ini kan sebetulnya dapat mengubah cara seseorang ya untuk bisa merencanakan anggaran proteksi aset jangka panjang. Nah, menurut Mas Ai ini sebetulnya seperti apa sih baiknya? Iya, jangan kita lihat kan beberapa tahun terakhir ini penjualan kendaraan listrik itu semakin masif gitu ya, bahkan di kota-kota besar, apalagi di Jakarta gitu ya, banyak sekali mungkin peredaran kendaraan listrik dan kenaikannya juga sangat signifikan gitu ya. Nah, dengan sendirinya asuransi di sini juga menjadi bagian dari yang sesuatu yang penting gitu ya terkait perkembangan industri kendaraan listrik ini, karena memang kendaraan listrik ini kan kalau rusak gitu kan dia harus gantinya satu part gitu kan, dan itu biayanya pasti akan sangat mahal gitu ya. Terbayang kalau kita misalkan tidak punya asuransi kendaraannya gitu ya, tentu kita harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Kita ambil contoh baterainya aja, mungkin harganya bisa setengahnya harga mobil itu sendiri gitu ya, ketika memang terjadi kerusakan. Tapi kalau kita memiliki asuransi, tentunya ini akan menjadi jauh lebih nyaman gitu ya menggunakannya gitu, dan apalagi kalau misalkan kita mau ada penggunaan untuk jangka panjang seperti itu. Jadi harusnya dengan semakin berkembangnya industri kendaraan listrik baik dari sisi penjualan maupun dari sisi pemakaiannya, ya dengan sendirinya asuransinya juga untuk kendaraan listrik harusnya akan semakin bertumbuh gitu. Baik, Pak Budi, terkait dengan perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia ya Pak ya, bagaimana pandangan dari AAUI terhadap peluang dan juga tantangan pengembangan asuransi atau proteksi asuransi untuk kendaraan listrik EV di Indonesia Pak? Pertama, saya lihat dari dua angle lagi ya, angle konsumen dan angle asuransi. Ini bagian dari satu ekosistem yang terpisahkan. Kalau dari masyarakat sendiri, pengguna kendaraan listrik roda 4, roda 2 atau kendaraan niaga ini, mereka lebih banyak diuntungkan ya. Diuntungkan dalam arti harganya terjangkau, pajak tahunannya murah, bebas gage, dan maintenance-nya sangat-sangat murah. Itu yang pertama. Nah, dari sisi asuransi dalam arti mitigasi risiko, nah ini yang menjadi momok. Tapi bagi saya mengencourage teman-teman di industri asuransi umum yang bermain di sektor asuransi kendaraan umum. Ya, tadi saya sudah sampaikan salah satunya bahwa tadi Pak Mas Ai juga ada sampaikan apakah kalau kerusakan itu harus diganti full baterainya. Nah, ini yang saya melihat dan belajar juga dari negara-negara pengguna kendaraan listrik, China dan negara-negara Eropa, negara ASEAN lainnya. Ternyata kendaraan listrik itu tidak sekuatir yang dikhawatirkan oleh teman-teman gitu loh. Misalnya baterai itu nggak usah full diganti baterai, bisa partial.
Nah ini yang menjadi PR juga. Spare partnya ada ketakutan bahwa spare part yang lebih mahal. Saya pikir relatif kalau itu ya, semuanya relatif. Nah tinggal memang sekarang yang saya sampaikan di awal juga, ini memang kesalahan di awal dari pemerintah juga, waktu membuka keran kendaraan listrik masuk ke Indonesia memang diberikan kebebasan pajak biaya masuknya dengan yang sangat rendah, dan juga kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh si importir, tapi tidak diiringi dengan infrastrukturnya itu. Jadi saya pikir ini menjadi tantangan, dan kebetulan asuransi kendaraan bermotor kan tarifnya diatur oleh regulator. Saya pikir regulator juga cukup wise karena kita juga sudah memberikan masukan. Nah, kalau tingkat mitigasi risikonya bagi kami sih kita siap aja ya. Karena kalau lihat keluhan dari teman-teman industri asuransi, preminya nggak cukup bro, cukup begini. Oke, saya katakan asuransi kendaraan bermotor, suku preminya itu ada batas atas. Kenapa nggak gunakan yang batas atas? Tingkat risikonya sendiri juga sama. Jadi ini kembali lagi kepada perusahaan asuransi, bagaimana mereka menawarkan risiko ini atau asuransi ini kepada masyarakat gitu. Jadi kembali lagi ini perlu satu proses gitu loh. Jadi serta-merta kalau dilihat risikonya, saya sih berpandangan dengan kendaraan harusnya sama. Tinggal behaviornya daripada pengguna daripada kendaraan listrik. Saya ambil contoh, saya tiap hari pengguna dengan taksi online, Grab, Xgreen. Setiap hari saya tanya sama drivernya, Pak, ini mobilnya BYD keren ya, listrik, baru lagi ya, wangi-wangi. Udah berapa lama? 6 bulan, ada yang setahun. Saya tanya, di Grab ini mostly kecelakaannya setahun atau 1 hari atau 1 bulan berapa? Kecil Pak, less dari 5%. Di Finvest juga begitu. Kan berarti ini behavior pengemudinya menentukan bagaimana kendaraan ini bisa dijalankan dengan safe gitu. Baik, lagi-lagi bagaimana masyarakat bukan hanya tadi ya, mindset pentingnya untuk menggunakan asuransi dan juga bagaimana behavior mereka saat berkendara ya. Betul. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Ai ya. Ini kalau kita lihat ini kan pemilik kendaraan listrik atau EV ini kan ada juga beberapa yang mungkin mereka tidak menyegerakan ya untuk memiliki asuransi, atau bahkan mereka memilih untuk tidak memiliki asuransi untuk kendaraan listriknya. Nah, tanggapan dari Mas Ai terkait dengan hal ini seperti apa sih sebetulnya? Apalagi kalau kita lihat ini kan sebetulnya akan ada risiko-risiko yang mungkin akan lebih membuat rugi lagi begitu ya, ketika misalnya sudah kendaraannya baru. Mengingat kalau kendaraan listrik kan sebetulnya di Indonesia baru sekitar 2 tahun ini ya berkembang cukup masif. Mereka tidak memilih untuk memiliki asuransi. Nah, risiko yang mungkin timbul atau muncul seperti apa? Ya, mungkin tadi ya, kalau sebenarnya sama aja ya kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional pada umumnya ya. Dalam hal ini kalau memang terjadi kerusakan pasti kan ada resiko gitu ya. Resiko dari sisi kendaraannya ataupun resiko dari sisi pengemudinya gitu kalau misalkan terjadi kecelakaan. Nah, kalau dia menunda untuk membeli asuransi gitu ya, tentu akan efeknya adalah kepada resikonya itu tadi gitu ya. Kalau nanti pas dia menunda, tiba-tiba besoknya atau hari itunya terjadi resiko, ya dia harus keluar uang sendiri gitu untuk menutup resikonya tersebut gitu ya. Jadi intinya kurang lebih hampir sama lah gitu ya. Ketika seseorang menunda untuk memproteksi gitu ya kendaraannya, ya berarti semakin besar kemungkinan resikonya harus ditanggung sendiri gitu ya. Resiko tanggung sendiri gitu ya, dari kocek sendiri gitu kan. Nah, ini kan kalau misalkan dia punya uang ya mungkin nggak ada masalah, walaupun tetap aja kadang-kadang orang Indonesia sayang juga gitu ya, keluar uang lebih besar gitu ya. Tapi yang jadi lebih masalah adalah kalau misalkan dia tidak punya uang ketika terjadi resiko tersebut, itu kan justru akan menambah masalah lagi, jadi double masalah gitu ya. Jadi harusnya sih ya kalau ketika sudah siap membeli kendaraan listrik, ya kita juga harus siap memberi asuransi kendaraannya gitu. Atau kalau enggak ya tanggung resikonya sendiri. Gitu. Siap dengan resikonya ya, tapi lebih baik kita terproteksi. Terakhir Pak Budi,
terkait dengan bagaimana mungkin pesan-pesan untuk masyarakat juga pentingnya memiliki asuransi ya, khususnya mungkin di asuransi kendaraan ya, kendaraannya untuk diasuransikan seperti apa sih pandangan dari Pak Budi, silahkan. Kalau saya jelas saya lihat ada satu perubahan pasar ya, pasar kendaraan khususnya dari konvensional ke kendaraan listrik ini tidak terelakkan ya. Pertumbuhan kendaraan listrik luar biasa mengalahkan kendaraan konvensional. Jadi yang tentunya harus disikapi bagaimana kita melakukan satu mitigasi risiko. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, kesiapan kita melihat risiko kendaraan listrik ini jangan secara masif ya. Kendaraan listrik ini harusnya bisa disikapi dengan bijak bahwa semua komponen itu tidak harus, kalau ada kecelakaan tidak harus semua diganti. Satu itu. Kedua ya kembali lagi, kendaraan listrik ini dari statistik yang ada di kami 99% ini ada asuransinya. Dan dari 99% memang kalau kita lihat statistiknya mungkin loss ratio masih cukup baik ya. Tapi memang baik dalam arti karena yang premium kendaraan listrik yang masuk ke kategori premium ini pernah kejadian juga, tapi ini juga lebih disebabkan faktor behavior si pengemudi ya. Jadi sekali lagi kami dari asosiasi dan anggota kami siap selalu melakukan mitigasi risiko terhadap perubahan-perubahan ini gitu. Dan tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ada hak, ada kewajiban. Baik, terima kasih Pak Budi Herawan dan juga Mas Ai atas diskusinya dan juga sharingnya di Financial Forum CNBC Indonesia. Semoga masyarakat tercerahkan ya dengan diskusi kita di hari ini dan juga semakin membangun kesadaran masyarakat pentingnya berasuransi, karena sebetulnya asuransi itu juga bagian dari sesuatu yang harus kita rasa kita butuh begitu ya, karena ya tadi ya kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Budi dan juga Sama-sama. Mas Ai, salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Ya pemirsa, demikianlah tadi dialog kita membahas terkait dengan bagaimana pentingnya berasuransi. Kami akan kembali lagi di diskusi menarik lainnya di Financial Forum CNBC Indonesia. Demikian, saya Sinta Zahara, CNBC Indonesia, Beyond Business.